Eh, Inisiasinya, saya suka dengan acara seperti ini. Mudah-mudahan kreasi di hari ini tidak berhenti di sini. Besok bikin acara lagi, besok bikin acara lagi. Artinya tergerak, bergerak, menggerakkan itu benar-benar konsep yang menjadi gelundungan bola salju jadi besar. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. teman dari Sudin Jakarta Pusat 1, Buka Sudin atau yang mewakili, kemudian pengurus Kompak Jakarta Pusat, kemudian seluruh guru penggerak, serta hadirin peserta yang berjumlah 90 orang yang berkesempatan pada siang hari ini untuk bergabung dalam acara webinar Kiat Sukses Lolos Bersama Beasiswa LPDP Mikro Kredensial CS 50X Harvard University. Kemarin saya sudah bertemu dengan Bu Molly dan Mas Sabto. Mereka berdiskusi banyak dengan saya, kemudian ingin menelurkan beberapa gagasan. Ya, Alhamdulillah saat ini sudah bisa terrealisasi. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang menjadi kunci-kunci kesuksesan, insya Allah akan diketuk tularkan oleh Bu Molly dan Pak Sabto. Saya harap teman-teman bisa merasakan feel atau merasakan hal yang sama ketika ada suatu tantangan, ketika ada suatu keberhasilan. Jadi pertama-tama kan orang itu melihat, oh berhasil ya, dari situ tertarik. Oh, ketika berhasil itu ternyata efeknya menjadi kebahagiaan. Oh, menjadi bahagia ya. Oh, itu gimana caranya? Nah, dalam kesempatan ini, dalam teman-teman kita dari guru penggerak, inisiasi guru penggerak akan mencoba memaparkan atau mensosialisasikan kiat-kiat sukses bagaimana mendapat beasiswa dari LPDP Mikro Kredensial. Teman-teman semua dari JP1 dan JP2, eh, jujur saya sangat bangga memiliki teman-teman yang memiliki kreasi yang luar biasa. Di tengah kesibukannya masih berpikir bagaimana mengembangkan dirinya. Di tengah kesibukannya masih berpikir bagaimana membuat lingkungan sekitarnya itu bisa minimal sama dengan dirinya sendiri atas apa yang diketahuinya. Kemudian di sela kesibukannya dengan hatinya itu masih berpikir bagaimana lingkungan dunia pendidikan ini bisa berkembang dengan baik, bisa hangat buat anak-anak. Nah, kemarin Pak Sabto, Bu Moli bercerita, Pak, saya sudah selesai menjalani pendidikan dalam bentuk ini. Saya pikir, wah itu luar biasa. Andaikan semuanya tahu, andaikan semuanya merasakan hal yang sama, pasti semua akan tertarik untuk ikut bersama dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sehingga ketuk tularnya bisa nyampe ke semuanya, ke semua, ke semua. Jadi virus kebaikan ini tidak berhenti saja di guru penggerak, tapi ke semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di saat ini juga bisa menjadi bagian dari komunitas guru penggerak khususnya di Jakarta Pusat. Eh, Teman-teman, saya nggak bisa berpanjang ya. Saya sudah di-mention untuk paparan di Pak Kadis. Mungkin itu saja. Sebetulnya sambutannya sudah disiapkan oleh teman-teman, tapi langsung saja saya baca saja di endingnya. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan dan dengan memohon rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Webinar Kiat Sukses Lolos Beasiswa LPDP Mikro Kredensial CS 50X Harvard University secara resmi dibuka. Selamat beribadah di bulan suci Ramadan, selamat menambah ilmunya, menambah wawasannya. Terima kasih untuk inisiasinya hari ini. Salam kompak buat semua. Saya izin ya merapat kembali, Siap, sudah siap. diizin kembali. Kasih Pak. Siap, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam izin warahmatullahi keluar ya. wabarakatuh. Habib Ya, izin. Terima silakan, kasih Mbak. Pak. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kasudin kita. Semoga kami semua dapat mengikuti rangkaian acara
webinar hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, yang Izin Pak kali ini, Mustafid, ya, kameranya. belum ya? Siap, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, yang telah meninggalkan ruangan ini. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Siti Hida Farhatun. Ketua Komunitas Guru Penggerak Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar yang kami banggakan. Dan tentunya tak lupa kami menyapa narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Maulidia Rahmi SPDM Hum dan Bapak Sabto Prasetyo SPD yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir pada acara webinar dengan materi Kiat Sukses Lolos Beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Jakarta Pusat. Perlu kita ketahui bersama bahwa beasiswa LPDP merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP guna pembiayaan studi lanjut pada program perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, webinar kali ini tentunya akan sangat menarik dan bermakna karena kita akan mendapat tiket sukses lolos beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University. Nggak bisa diklik. Suaranya Pak. Suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Jadi sampai di mana ya? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir pada acara webinar dengan materi Kiat Sukses Lolos Beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Jakarta Pusat. Perlu kita ketahui bersama bahwa beasiswa LPDP merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan guna pembiayaan studi lanjut pada program perguruan tinggi terbaik baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, webinar kali ini tentunya akan sangat menarik dan bermakna karena kita akan mendapatkan kiat sukses lolos bersama beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University. Untuk mendapatkan sertifikat webinar ini, Bapak Ibu dimohon mengisi daftar hadir dan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Daftar hadir akan kami share dalam menu chatbox pada akhir acara. Sertifikat akan diberikan paling lama 2 minggu setelah webinar ini berlangsung. Bang Mamat pergi ke Banjar. Cakep. Membeli soto untuk mertua. Cakep. Mari kita semangat belajar, menggapai cita raih beasiswa. Amin. Dan saya Mustafid yang akan acara webinar dari awal hingga usai. Ulang lagi. Ya, masuk lagi. Acara akan diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
dan sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Paparan materi pertama, tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua dan disempurnakan dengan penutup. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka acara webinar Kiat Sukses Lolos Beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Jakarta Pusat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Baik, hadirin dipersilakan duduk istirahat kembali. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, fokuskan hati dan jiwa serta tenangkan pikiran karena sesi pertama webinar akan segera dimulai. Mari kita sambut pemateri pertama, Ibu Maulidia Rahmi SPD MHum. Beliau merupakan guru SMA Negeri 30 Jakarta, guru penggerak Angkatan 5, dan juga peraih beasiswa Microcredential CS50X Harvard University LPDP RI tahun 2023 dengan topik Strategi Sukses Lolos Beasiswa CS50X Harvard LPDP RI untuk guru non-IT. Kepada Ibu Maulidia Rahmi atau Ibu Mauli, disilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini dulu. Kedengaran jelas, Bu. Terima kasih. Oke, gambar saya juga terlihat ya, Bu ya, Bapak Ibu. Ya, Baik. jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Dan saya berterima kasih kepada para teman-teman Kompak GP Jakarta Pusat yang selalu menyambut kegiatan-kegiatan hebat ini, menampung semua aspirasi-aspirasi tidak hanya di guru penggerak dan guru lainnya. Dan juga kepada Bapak Ibu semua peserta di sini yang telah mau bergabung di kegiatan ini yang lumayan menantang ya Bapak Ibu, karena ini kan lagi CPN nih, lagi critical period of ngantukness ya, masa-masa kritis kita lagi ngantuk, lagi puasa ataupun yang tadi mungkin sedang sudah makan siang juga seperti itu. Nah,
Yang saat ini saya akan share terlebih dahulu, saya sama Pak Sabto, mungkin agak sedikit pendahuluannya Bapak Ibu. Di tahun 2023, jadi kami ikut seleksi itu di bulan Agustus September 2023. Dan dari yang di Jakarta Pusat, hanya kami berdua saja yang lolos. Yang SMA sama yang dari SMK. Saya dari SMA 30, Pak Sabto dari SM K14 seperti itu. Sebentar, ya, view-nya kelihatan nggak ya? Gambar saya kelihatan nggak ya Pak Mustafid? Misalnya sayanya. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Bu, jelas. Kelihatan jelas, Miss. Oh, oke. Kemudian untuk SD-nya sayangnya tidak ada yang masuk untuk Jakarta Pusat. Di secara total Jakarta itu mungkin sekitar, kalau untuk yang total Dikmen sama Dikdas itu sekitar hampir 20 ketika digabung. Sayangnya di antara 20 itu hanya baru kami berdua saja. Oleh karena itu kami berharap bahwa di tahun ini yang takutnya ya Bapak Ibu tahun ini mungkin juga yang terakhir dan memang kuotanya dibatasi, kami berharap akan lebih banyak lagi teman-teman di sini bisa ikut program beasiswa ini, lolos dan juga bisa kembali menebarkan hal-hal baik ke komunitas kita di Jakarta Pusat dan sekitarnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, there is no comfort in the growth zone, but there is no growth in the comfort zone. Ini salah satu kutipan, artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada kenyamanan di tempat bertumbuh, tapi juga tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Maksud saya ini adalah satu quotation, satu kutipan yang selalu saja di pegangan saya sama ini. Salah satu karena saya merasa ya juga ya, kalau kita terlalu nyaman, kita sudah bertahun-tahun mengajar dengan pola yang sama, kita sudah yaudah pasti ngerti. Sedangkan anak-anak yang kita hadapi itu selalu berbeda Bapak Ibu. Dengan perkembangan zaman, perkembangan IT pasti akan sangat berbeda ininya apa istilahnya eh cara penamparannya dan kita terlalu comfort sehingga tidak ada pertumbuhan dan memang untuk bertumbuh itu memang tidak nyaman, ada hal baru yang kita harus pelajari, ada hal baru yang harus kita sesuaikan seperti itu. Oleh karena itu eh, saya dan Pak Sabto di sini juga bersama dengan kompak juga mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk sama-sama berkembang bersama. Mungkin nggak berkembang maksudnya kita badannya mengembang atau gimana ya Bu ya, tapi lebih ke arah ini apa bisa mengenal potensi kita juga seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya apa sih micro credential program? Waktu pertama kali saya share ke teman-teman Jakarta Pusat, pada kaget, wah ternyata guru boleh ikut beasiswa ya. Oh, ini harus keluar negeri atau bagaimana meninggalkan segala macamnya. Banyak sekali pertanyaan. Dan sebetulnya saya yakin, saya pun tahu micro credential program ini ketika kepala sekolah saya share, dan teman di satu komunitas saya yang lain juga share surat edarannya. Cuman mungkin karena orang masih sangat awam dengan program micro credential ini sehingga apa sih ini makanan apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi namanya dia micro. Micro tuh kecil. Jadi programnya itu tidak seperti Bapak Ibu mau S2 atau S3 ke luar negeri yang bisa 2 tahun atau 1 tahun. Durasinya itu antara 3 sampai 9 bulan. Dan non-degree. Ada sih kalau saya tidak salah, saya cek tadi ada yang juga degree, tapi memang waktunya lebih panjang dibandingkan yang di sini gitu. Ada juga bentuknya online sama offline. Yang saya, yang Harvard ini yang online. Jadi ada yang online tuh micro credential yang dari tahun lalu, dari tahun 2022 itu ada, eh ya 2022 itu ada yang Harvard ini, digital skills. Ada yang Harvard juga, Harvard atau Columbia University yang bahasa Inggris itu malah terbuka untuk guru SD sama SMP, Bu. Nah, itu jangan dilewatkan juga kesempatannya tahun ini dibuka kembali. Kemudian ada juga yang STEM, jadi para guru science, itu malah enak. Itu ke Australia Ibu bisa, tapi saya kurang tahu apakah itu berapa bulan atau berapa minggu untuk dia blended, ada online sama offline-nya. Sedangkan kalau yang kami ini, yang Harvard, itu online dan orang Harvardnya ke Jakarta. Itu kami kemarin kumpul kurang lebih 5 hari 4 malam di daerah Jakarta Intercultural School itu JIS yang daerah Jakarta Selatan ya Bu, yang sekolah bukan stadium gitu. Dan kemudian apa namanya ini special for teachers. Nah ada makrodesnya buat teachers itu rata-rata buat dia. Jadi
banyak yang nanya, loh guru emang nggak boleh ikut segala macam atau PNS segala macam tidak boleh. Justru ini disarankan untuk para guru seperti itu, Bapak Ibu. Disarankan untuk para guru. Jadi kesempatan. Dan kalau menurut saya online ini untuk misalnya kalau saya pribadi ya kenapa saya juga mau ikut seleksi saat itu karena saya tahu ini online. Berhubung anak saya masih kecil, kayaknya nggak memungkinkan gitu untuk saya ikut yang meninggalkan anak saya yang kecil ini, anak-anak kecil yang masih kecil ini untuk sekolah seperti itu. Makanya saya salah satu yang membuat saya apa ya istilahnya mau untuk ikut program ini adalah karena online. Dan terdapat banyak manfaatnya, Bu. Manfaatnya apa saja? Nah, ini saya akan bahas. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya, Bu, Pak. Nah, pertama kita langsung belajar dari ahlinya. Kita programnya adalah CS50. CS itu singkatan dari Computer Science atau ilmu komputer. Jadi istilahnya kayak dasarnya dan memang di mereka itu dibuka untuk siapapun yang backgroundnya bukan computer science, Bu. Jadi memang malah ya, Bu, secara nasional itu yang backgroundnya IT itu nggak banyak. Kalau contoh yang kayak kami dari Dikmen itu mungkin sekitar 15 atau 20 dari hampir seratusan 140 yang lolos. Jadi kita belajar. Dan digital skills di sini kan sangat diperlukan. Saya berbicara ke anak-anak murid saya itu bilang, ada yang nanya, Miss, kenapa ngambil digital skills? Ataupun teman-teman gue nanya, kenapa digital skills? Saya bilang kalau digital skills itu adalah kemampuan digital itu adalah kemampuan masa depan. Gitu. Jadi saya juga sekaligus mengajak murid-murid saya dan juga teman-teman, yuk kita memperbaiki diri, kita memenuhi apa ya kriteria masa depan. Jangan sampai kita terbelakang lah seperti itu. Nah ini belajar dari ahlinya banget, Bapak Ibu yang kemarin datang itu Profesor Mawan itu semacam kayak suhu di antara suhu sampai salah satu anak murid saya memang tertarik di dunia perkodingan itu, Miss keren banget bisa foto bareng terus didatengin sama Profesor Malan namanya itu dari Harvard. Itu sudah sangat terkenal dan kita belajar dari ahlinya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau sertifikat kami ini setara dengan sertifikat yang guru penggerak, yaitu 108 poin ini sudah dikonfirmasi oleh GTK juga. Dan kayak sekarang, makanya kami juga walaupun tetap ikut beberapa sertifikat yang dari Harvard itu sangat juga bisa penambahan poin di PMM. Dan untuk tentunya jejaring teman senusantara yang hebat-hebat, Bapak Ibu, saya sebetulnya malu waktu di sana itu jadi guru Jakarta gitu. Kita host di final, tapi kok perkembangan digitalnya kok jauh ya dari yang di daerah gitu. Saya sempat bilang juga ke anak murid saya, Miss tuh malu loh kemarin gitu. Kok bisa ya pelajaran IT kita nggak sebagus mereka gitu. Jadi saya menyarankan saat itu ke anak-anak, yuk kalian kembangkan diri, ada banyak cara kok untuk bisa belajar digital ini gitu. Kalau kalian main survive dan diterima di pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Kemudian dan juga saya juga sama teman saya terkait dengan jejaring teman ini sedang buat project juga Ibu, Bapak untuk program ada perlombaan atau program apapun untuk perbaikan di bisa dipakai insya Allah bisa di sekolah atau di komunitas. Jadi memang kita belajar dan juga berkarya melalui program ini seperti itu. Dan juga ada support finansialnya itu mungkin nanti nominalnya tiap tahun mungkin berubah atau sama, saya tidak berani bisa ngomong sekitar berapanya, cuman memang karena ini didanai oleh LPDP ya Bapak Ibu, kerjasama LPDP, Kemdikbudristek, jadi memang ada pendanaan yang saya bilang lumayan untuk kita gitu ya, supportnya dan apa ya itu tanda penyemangat lah gitu dan jangan disia-siakan juga seperti itu. Nah, ini kita masuk ke selection prosesnya ya, Bapak Ibu. Eh, apa saja ini minimal ada TOEFL-nya, ada mau IELTS, tapi sih kalau saran saya ada pilihan TOEFL ITP, ambil yang TOEFL paper base aja. Gitu. Kita ada seleksi berkas, esai, interview, sama in programnya saya akan bahas. Untuk lebih detail materinya apa saja nanti Pak Sabtu yang akan menjelaskan. Oh iya, mohon maaf tadi saya mungkin belum
sempat memberitahu kalau saya backgroundnya adalah guru bahasa Inggris. Kalau pas satu memang guru informatika gitu ya. Makanya tadi kalau di judul strateginya untuk yang non IT. Bapak Ibu jangan berkecil hati, jangan berpikir, aduh saya nggak ngerti IT. Kita belajar Bapak Ibu di sini. Kemudian apa ya, banyak di sana saya temukan teman-teman yang mengajar bahasa Indonesia, ekonomi, sejarah, fisika, teknik, ada yang pariwisata juga yang dari Bali. Saat itu juga dia ikut dan lolos seleksi. Jadi keinginan Bapak Ibu dan tentunya hal-hal tertentu yang akan saya sampaikan di sini nanti semoga bisa jadi pegangan Bapak Ibu untuk bisa lolos di angkatan selanjutnya. Kita lihat di seleksi berkas ya Bapak Ibu, ada memang requirements-nya, ada TOEFL minimal 450 gitu. Dan memang ini agak lumayan ini ya, saklek untuk yang memang non IT. Untuk IT ada sedikit keringanan gitu. Tapi ditambahkan dengan tentunya ya karya-karya Bapak Ibu dan track record-nya seperti itu. Lalu sertifikat digital, maksudnya sertifikat digitalnya adalah sertifikat yang terkait dengan digital activities. Bapak Ibu, sebelum saya ikut seleksi ini, saya sudah mengikuti dan sudah mendapatkan, saya sudah Microsoft Educator, Certified Educator, saya juga Google Master Trainer, saya ikut beberapa pelatihan dalam bentuk digital dan itu sangat membantu Bapak Ibu karena mereka ngelihat apa bahasa Inggris aja misalnya banyak yang bilang seperti ini, ah iyalah ini kan pakai bahasa Inggris otomatis guru bahasa Inggris gampang. Tentu tidak Bapak Ibu, ada teman-teman saya juga yang ikut seleksi tidak lolos karena mereka mengandalkan bahasa Inggris saja tapi keterlibatan atau keikutsertaan pada kegiatan digitalnya tidak terlalu terlihat. Nah itu sedangkan di sini adalah forces apa ya, ininya lebih ke digital gitu, Bu, Pak. Jadi kalau bisa dari sekarang kita cicil Bapak Ibu karena kalau yang micro credential yang digital skill ini buka tuh bulan Agustus September. Agustus September. Nah, ini kan masih ada waktu nih. Maret, April, Mei, Juni kalau misalnya ada pembatik atau lagi Google Master Trainer atau segala macam yang tentang berhubungan dengan IT, Bapak Ibu ikut. Itu untuk portfolio yang baik sekali untuk Bapak Ibu. Dan tentunya untuk NOPTK minimal sekitar 2 tahunan Bapak Ibu ngajar atau sudah ada NOPTK-nya itu baru bisa mendaftar. Kemudian esai. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ikut seleksi guru penggerak, ada juga esai-esainya seperti ini, esai motivasi, esai rekomendasi, esai jawab pertanyaan yang akan saya bahas tuntas ya di sesi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian ada interview juga, interviewnya bahas apa saja tentang profil kita, ada program kita tuh gimana nantinya, ada video komentari. Video komentarinya apa nanti saya bahas. Lalu ada in program. Jadi Bapak Ibu, saya rasa wajar kenapa Harvard University itu menjadi salah satu universitas terbaik dunia karena mereka itu memang cukup ketat ya Bapak Ibu ya. eh, di kami, di angkatan kami ini, jika dicampur, jadi kan ada peserta kami itu 3.000-an dan diambil itu cuman dari Dikmen 140. Harusnya slotnya 150 Bapak Ibu, tapi entah kenapa yang diterima 140 mungkin eh, apa pengujinya merasa yang 10-nya tidak masuk requirement atau bagaimana kami kurang tahu. Jadi 140 dan 140 dan 142 Dikda 140. Namun di akhirnya kemarin yang kami bulan Maret awal kami itu ada pertemuan akhir kayak graduation-nya itu ya Bapak Ibu, itu kurang lebih kalau digabung ada 10 orang yang drop out. Drop out itu bukan karena di, dikeluarkan karena drop out aja, ada hal-hal yang memang kayak misalnya kehadiran mereka tidak datang pada saat Zoom yang memang harus mereka wajib datang. Terus pengumpulan tugas, padahal pengumpulan tugas itu Bu di Harvard itu sudah dikasih jatah telat. Dikasih jatah telat berapa berapa ribu jam total total untuk semua tugas dan itu masih bisa dipakai kalau sampai nggak mengumpulkan itu udah fatal. Lalu ada juga yang maaf plagiarisme. Nah, plagiarisme itu ketahuan maka otomatis tidak bisa melanjutkan seperti itu. Eh, ya jangan takut Bapak Ibu, sama Bapak Ibu semangat apa namanya nanti diskusi dengan
mentor, dengan teman, itu pasti ngebantu. Buktinya saya yang bahasa Inggris bisa survive, Bapak Ibu. Yang memang sebetulnya sama sekali belum pernah belajar tentang coding, terus saya sama teman-teman yang lainnya yang bukan non IT pun survive. Pasti insya Allah Bapak Ibu juga bisa. Oke. eh Jika ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa catat dulu. Nanti baru kita tampung. Ya, baik sebentar lagi kita bahas. Saya bahas secara cepat terlebih dahulu. Oke, ini ada 3P, 3 poles yang mau saya bahas strateginya, yaitu poles berkas, poles esai, sama poles interview. Untuk poles berkasnya, misalnya yang paling sebetulnya banyak yang ingin jadi mundur itu karena ini sih ya Bapak Ibu. Banyak yang udahlah saya nggak bisa segala macamnya. Kalau saya sih saranin Bapak Ibu belajar strateginya dari sekarang, ikut prediction test, ambil tes jangan deket-deket waktu gitu. Walaupun sih sekarang kalau TOEFL online itu bisa saat itu juga ya Bapak Ibu dapat nilai. Cuman memang salah satu penentu di sini kenapa bahasa Inggris karena nanti komunikasinya emang dalam bahasa Inggris. Walaupun tidak semua teman-teman saya juga yang level native atau misalnya level guru bahasa Inggris ngomongnya gitu. Nggak juga, Bu. Masih ada yang terbata-bata dan segala macam. Eh, tapi mereka tuh ada, tapi salah satu untuk bisa komunikasi otomatis bahasa Inggris. Saya pun sebagai guru bahasa Inggris masuk jadi merasa makin meningkat gitu pembaharan kata dan hal-hal lainnya dalam bahasa Inggris di situ selain ilmu digital skills-nya. Lalu sertifikat digital skills di sini. Bapak Ibu ikuti pelatihan digital skills seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi mohon, saya sempat kayak ada yang bilang, saya bahasa Inggris jago bisa lah lolos yang si Harvard atau apapun yang memang yang ada menggunakan bahasa Inggris. Oh tentu tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu dilihat backgroundnya dulu. Backgroundnya Bapak Ibu gimana gitu. Backgroundnya Bapak Ibu sudah pernah ikut yang berhubungan digital skill atau tidak. Jika nanti Bapak Ibu ikut STEM, Bapak Ibu ngajar atau pelatihan STEM-nya bagaimana seperti itu. Jadi tidak bisa hanya sekedar jago bahasa Inggris atau jago IT saja terus lolos. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi jangan juga menjadi hal yang ditakutkan. Kemarin ada teman kami dari daerah Pulau Halmahera atau apa gitu Bu, daerah Sulawesi itu dia ngomong dia satu-satunya di satu pulau itu yang lolos dan dia backgroundnya bahasa Inggris. Dia bilang gini, ada teman saya yang IT dia mundur karena dia susah bahasa Inggris ya. Saya nggak ada background IT, saya coba tetap masuk, nyobain, tetap berusaha lolos. Jadi ayo Bapak Ibu jangan karena ada ini, aduh saya takut, dicoba dulu. Kita tidak akan pernah tahu kesempatan itu terbukanya bagaimana. Dan ketika ikut pelatihan digital skills, Ibu juga harus pastikan bahwa Ibu mendiseminasi. Biasanya nanti ini berhubungan kita bahas nanti ada interview ataupun di esai akan ditanyakan apa saja yang sudah Bapak Ibu pernah share. Nggak harus kayak buat kayak webinar kayak gini, nggak harus. Misalnya, oh saya pernah ngajarin anak murid saya ketika habis pelatihan pembatik, saya ngajarin ini untuk penggunaan seperti ini. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu, itu bahan penting sekali buat esai Bapak Ibu dan interview. Dan tentunya misalnya nanti ada kan jadi ada portfolionya Bapak Ibu bisa kayak apa ya, oh ini ada foto-foto diseminasinya gitu Bapak Ibu. Tuh, kemudian esai. Nah, seperti layaknya kita mau merayu yang kita sayangin gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tuh juga ngasih semacam motivation letter. Kenapa? Aduh, sorry, sorry, sorry. Kenapa kita mau masuk program ini? Kenapa kita Mbak, merasa, kenapa kita merasa bahwa eh, kita adalah yang pantas untuk dapat beasiswa ini. Jadi motivation letters itu Bapak Ibu coba buat dengan baik. Saya sih saranin berdasarkan pengalaman waktu S.A. Guru Penggerak atau yang seleksi lain dan juga seperti ini, eh, tolong jangan mepet-mepet. Karena kalau mepet-mepet itu kadang kita nggak bisa menuliskan yang benar-benar sebetulnya diri kita gitu. Nah, itu motivation letter. Jadi mereka itu minta ada terpisah motivation lettersnya, ada juga yang harus eh, Bapak Ibu tuliskan di esainya seperti itu. Lalu ada letter of recommendation dan ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris. Karena kan udah ada Google Translate atau Bapak Ibu minta tolong teman terus dikasih traktir lah bikin translatein nggak apa-apa. Google Translate Bapak Ibu tulis dulu
eh, misalnya ada yang bilang, kalau chat GPT gimana? Kalau chat GPT Bapak tulis, terus minta mereka memperbaiki nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari chat GPT semua, itu pasti kedetek Bu bahasanya gitu. Dan itu kan nggak sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Kalau mau tuh dia hanya dipakai untuk memoles. Memolesnya apa? Oh, grammarnya minta dicek dan segala macam itu boleh. Dan itu akan tetap jadi tulisan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung semuanya, tolong tuliskan ini gitu, ChatGPT itu akan jadi takutnya sama dengan peserta lainnya. Karena kan sama aja umum kayak gitu kan hal umum kalau ChatGPT terlalu umum sama jawabannya pasti akan sama semua gitu. Letter of recommendation juga Bapak Ibu minta dengan kepala sekolah Bapak Ibu untuk merekomendasikan itu terpisah. Jadi ditulis terpisah Bapak Ibu dan bahasa Inggris juga Bapak Ibu sampaikan mungkin dulu kepada kepala sekolah dan minta letter of recommendation-nya. Kemudian karena itu ada bertanda tangan dan dicap Bapak Ibu. Lalu apa esai? Nah, ini esai poin-poinnya mungkin saya takutnya tidak boleh memberikan secara gamblang esainya itu apa saja. Cuman memang pasti ditanya eh, motivasi Bapak Ibu apa ikut program ini. Terus hal-hal yang berhubungan dengan computer science apa saja yang Bapak Ibu sudah pernah ikuti. Dan sudah Bapak Ibu terapkan juga kepada murid atau teman-teman para Bapak Ibu sekalian gitu. Kebetulan waktu itu memang saya memang tertarik ke dunia digital, jadi sudah berapa kali juga menggunakan digital skills mau TikTok ataupun Google Docs dan segala macamnya ke anak-anak. Bapak Ibu kan pasti juga ya selama kita pandemi kan pakai tuh. Nah itu dijelaskan saja seperti itu. Kemudian apalagi programnya Bapak Ibu tuh kalau bisa diterima istilahnya tuh rencana tindak lanjutnya lah Bapak Ibu akan melakukan apa membuat apa dan itu harus terstruktur kalau saya rasa ya Bapak Ibu kalau cuma sekedar oh saya ingin belajar terus share ke anak murid ya semua kayak gitu Bapak Ibu sedangkan kalau untuk yang Harvard ini mereka butuh banget yang konkret Bapak Ibu tuh maunya misalnya seperti apa menggerakkan siapa saja nah itu yang harus lebih dijabarkan. Nah, kemudian di sini ada eh, interviewnya. Jadi interview itu seperti kita dikasih waktu, dikasih jadwalnya sekitar 10 sampai 10 menitan deh Bapak Ibu per orang. Online, Zoom. Kemarin saya diinterview sama salah satu pakar IT profesor gitu, tapi di Indonesia, tapi tetap dalam bahasa Inggris. Nah, itu akan ditanyakan tuh, ceritakan segala macamnya. Nah, ketika menceritakan diri Bapak Ibu, saran saya nih Bapak Ibu, strategi ya Bu, jangan mencerita, karena waktu kita singkat, jangan bercerita secara umum, misalnya saya lahir di sini, segala macam. Waktu kita singkat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu langsung berbicara tentang, oh saya fokus ke dalam pengembangan dunia digital segala macam, yang sudah saya lakukan tuh begini-begini. Jadi ketika ditanya profilnya itu bukan sekedar profil umum, tapi apa yang bisa Ibu sambungkan profil Ibu dengan si topik di sini itu adalah si digital skills itu. Jadi kebanyakan tuh yang misalnya baru oh ya saya sini lah saya lahir dari saya ini saya ngejar ini nah itu udah kehabisan waktu udah di-cut gitu. Terus ya program-programnya biasanya ditanya Bapak Ibu udah tahu ini belum tentang ini belum udah ngerti ini belum gitu. Kemudian ditanyain misalnya tahu nggak tentang JavaScript segala macam. Saya bilang saya jujur saya kurang mengerti Pak makanya saya ikutan gitu. Jadi Bapak Ibu walaupun misalnya ada kekurangan strateginya adalah Ibu mengakui, kemudian ini juga apa menyatakan bahwa hmm, saya bisa apa istilahnya bisa belajar dari sini dan belajar. Nah, ada satu hal Bapak Ibu penting banget kayaknya ya di situ. Beliau tuh ngomong begini. Ini programnya masuk lumayan panjang dan Anda sambil ngajar gitu ya. Gimana Anda membagi waktu? Ketika saya bilang, oh saya juga guru penggerak, ini plus juga ternyata dibilang, oh saya guru penggerak, oh oke kata dia gitu, kata beliau begitu. Jadi karena mungkin maksudnya guru mereka guru penggerak karena guru penggerak sudah ikut yang model kayak begini kan pembelajarannya. Dan beliau mempercayai bahwa oh ya guru penggerak bisa
bisa membagi waktu dan segala macamnya. Walaupun saya ikut pelatihan-pelatihan ini, tapi saya tetap bisa mengajar seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa contoh ya. Mungkin nanti Pak Sabtu bisa share juga beliau bagaimana ditanyanya, karena bisa jadi yang ditanyakan berbeda. Kemudian ada video komentari di sini. Bapak Ibu dikasih satu short video dari penjelasan si Profesor Malan ini yang random, karena tiap orang beda. Bapak Ibu diminta untuk menceritakan kembali. Itu topiknya tentang apa? Apa istilahnya? Apa komentar gimana? Seperti itu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu Bapak Ibu untuk yang interview. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya akan lebih banyak buka untuk yang ini ya, apa istilahnya? eh Bisa mengantar untuk kita untuk Q&A. eh Digital tools will not replace teachers. Alat-alat digital, AI dan segala macamnya tidak akan pernah menggantikan guru. Tetapi teachers who have digital skills will replace teachers who do not. Tapi guru-guru yang memiliki kemampuan digital lebih baik mungkin bisa menggantikan para guru yang tidak memiliki kemampuan digital. Bapak Ibu, salah satu tadi mungkin Pak Khasudin bilang bahwa masyarakat kebaikan itu karena jujur Bapak Ibu saya juga sedih gitu. Kenapa kita yang di Jakarta Pusat tapi kok istilahnya saya sampai nanya ke anak-anak belajar ini apa segala macam. Kok kadang kan teman saya ngajar di daerah Blitar di pegunungan itu udah ngajarin masalah coding. Terutama untuk yang SMA umum ya. Mungkin kalau SMK sudah lebih fokus seperti itu. Nah, dan kemampuan-kemampuan digital lainnya yang saya rasa kok kita terbelakang ya, sedangkan kita di tengah kota. Saya juga merasa salah satu manfaat terbesar ketika kita bisa berkembang untuk anak-anak itu adalah anak-anak itu saya bilang, Miss saja yang sudah cukup berumur seperti ini saja masih mau belajar hal yang baru. Kenapa kalian masih muda tidak? Seperti itu. Saya juga sampaikan ke anak-anak, misalnya masih mau menantang diri, mau belajar hal yang baru, mau mengembangkan hal-hal yang cari inisiasi sendiri, cari tahu, memperbaiki diri. Karena mungkin itu adalah kemampuan-kemampuan yang kita dapat dengan kita mengikuti pelatihan dan mempelajari hal baru. Dan juga Bapak Ibu mungkin nanti akan dijelaskan juga sama Pak Sabto jenis-jenis kayak tugasnya bagaimana. Jujur Bapak Ibu, yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya sangat belajar contohnya dari saat saya belajar di program Harvard ini. Jika nanti ada webinar kedua, kami akan share praktik baiknya bagaimana. Kami juga salah satu yang kami akan share itu seperti pembuatan games, pembelajaran, web dan segala macamnya. Yang kami harap Bapak Ibu bisa adaptasi dan bisa juga semakin menginspirasi para murid-murid Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu sendiri di sini untuk bisa memberikan yang terbaik tidak hanya untuk murid-murid tapi juga untuk diri Bapak Ibu sendiri. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk Ibu Molly. Terima kasih. Terima kasih Bu Molly atas paparannya. Wah, baik sekali ya tentunya apa yang telah dipaparkan oleh Bu Molly. Nah, ternyata untuk mengikuti beasiswa ini tidak harus diikuti oleh guru bahasa Inggris ataupun guru IT. Boleh siapa saja, yang penting kita punya kemauan. Di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang masih setia dalam ruang meeting ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu catat ataupun sesuatu yang belum paham atau kurang dimengerti, bahkan masih bingung dan perlu bertanya-tanya. Oleh karena itu, pada sesi tanya jawab kali ini saya akan buka untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh raise hand ataupun boleh langsung bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih punya unek-unek ataupun merasa kok bingung.
atau kepo lah bahasanya. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand atau langsung bertanya. Nanti akan dijawab oleh Bu Molly untuk sesi yang pertama ini. Begini Bapak Ibu udah jelas semuanya ya. Pak, Jadi izin kayaknya ada bertanya, yang, Pak. nah itu Oke, ada Pak. silakan Pak Muhammad Zainal ya, SMPN Ya, 7. saya Zainal dari SMP 7. Pak, izin Oke. bertanya untuk Bu Molly, apakah kalau kita tesnya di LIA itu mencukupi atau memenuhi kriteria TOEFL-nya itu, Bu, kalau ITP dari LIA? Atau harus spesifik lembaga apa gitu untuk TOEFL-nya? Atau itu dibebaskan aja? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Pak Zainal. Mana ini penting juga nih, karena sering ada yang salah. Bapak Ibu, TOEFL ITP itu carinya yang ITP ya. Jangan yang prediction. Jadi LIA itu menyediakan dua jenis tes. Ada yang ITP yang diminta dan ada juga yang prediction. Nah, atau yang biasa tuh EPT. Biasanya kalau misalnya dulu kan waktu zaman CPNS boleh tuh pakai EPT. Nah, dilihat tuh masih bisa dipakai. Nah, kalau di yang Harvard ataupun yang micro credential tuh tidak bisa, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke LIA atau di institusi yang lain, dibuat ini apa istilahnya? Hmm, apa ya, pastikan itu ITP, dan ITP itu sekarang ada dua versi, ada yang tertulis, ada yang online. Onlinenya itu di rumah masing-masing gitu. Waktu kemarin itu saya kaget, saya lupa, waktu saya lihat oh ternyata udah ini ya, ternyata punya saya udah expire. Karena TOEFL ITP itu cuma bertahan 2 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang pernah ITP sekitar 2019-an, masih bisa, nggak bisa. Jadi harus pakai yang terbaru 2 tahun minimal, 2 tahun ke belakang. Nah, itu bisa Bapak Ibu catat, minta untuk TOEFL ITP, bukan EPT. Karena prediction tidak diterima. Seperti itu. Lalu kalau mau online, cari, saya kurang tahu apakah dilihat ada yang online. Cuman enaknya kalau online, Bapak Ibu mepet-mepet, itu dia sehabis tes langsung keluar hasilnya. Nah, keluar hasilnya itu bisa di-download, itu namanya unofficial ITP score, tapi itu unofficial karena belum bentuknya lembaran cetak itu belum, tapi itu bisa dipakai. Jadi kemarin itu saya kira saya masih belum expire lah, saya lupa. Ternyata saya udah terakhir itu yang sebelum pandemik 2020 kan udah lewat banget gitu. Nah, saya langsung ambil tes itu, kebetulan alhamdulillah masih dapat jadwalnya, dan itu bisa kepake. Ya, Bapak Zainal, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih, Bu Sama-sama. Aulia. Oke, makasih Pak Zainal yang sudah memberikan pertanyaan dan tentunya jawaban yang diberikan Bu Molly juga mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang pertanyaannya sama sehingga jawaban yang disampaikan oleh Bu Molly mampu menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu catatkan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Mau tanya boleh? Oh, boleh silakan Ibu Dewi Julita. Kenari Eh, 08. Silakan Ibu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Waalaikumsalam, Bu Decinta dari Devi. SDN Kenari 07. Hai Miss Molly. Halo Bu Eh, Devi, ini teman lama baru ketemu online lagi ya. Cinta lama bersemi kembali ya Miss. CLBK. Oke Miss, Ya, Bu. Eh, saya mau tanya, saya sebenarnya tuh saya sering lihat info-info di itu ya Kemendbudristek ya, di IG-nya tuh memang banyak ya untuk info-info yang mikrodensial ya, yang apa beasiswa untuk yang mikrodensial. Nah, terus tadi saya baru ini maksudnya dapat insight maksudnya dari pemaparan Miss Molly tadi. Oh, ada tadi kalau bisa digital skill tadi apa yang sertifikat digital skill ya yang itu yang ada pembatik sama siapa tadi master Google gitu.
mungkin bisa diinfo juga kali Miss Molly. Saya kan masih dari Inan Umum ya. Maksudnya mungkin bisa dikasih gambaran buat kita yang punya minat. Jadi biar bisa spare waktu. Oh, ternyata kalau misalnya yang tadi yang mikrodensial tuh kira-kira dia bukannya September. Berarti kalau yang tapi kan ada istilahnya eh, ada pendukung lain nih. Kenapa Miss Molly bisa akhirnya tembus dapat akses salah satunya kan mungkin dari Miss Molly pernah ikut yang pelatihan yang Master Google, yang Pembati gitu. Nah, itu estimasinya mereka opennya kapan tuh Miss? Jadi kita punya punya ini juga, memang kita butuh juga secara pelatihannya. Terus itu mungkin ya eh, kita kan yang penting mah coba dulu ya. Maksudnya dapat atau enggak eh, ya belakangan gitu. Yang penting bisa nyoba dulu tuh udah luar biasa buat kita gitu. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah berapa lama ya chatnya di sini. Jadi terima kasih atas pertanyaan Bu Dewi. Ini menunjukkan betapa Bu Dewi semangat 45 untuk mencoba ya nanti. Jadi pertama Bapak Ibu, eh, begini, waktu saya lapor diri ke Pak Kasudin, Pak Kasudin tuh sampai nanya gini, misalnya saya ikut-ikut yang lain gitu kan, ada kamu pernah ikut apa aja ini nih Pak, tahu dari mana sampai kayak gitu, kamu dapat dari mana kayak gitu, apa informasi-informasi ini, saya cari Pak, saya bilang saya cari, saya googling, ini apa gitu tiba dan ada, jadi maksud saya, Hmm, ada beberapa institusi yang memang dia punya jadwal rilis programnya itu sama tiap tahun ya Bapak Ibu. Tapi ada juga yang berbeda gitu. Dan saran saya kita mengoptimalkan sosial media itu tidak hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi juga kita cari. Saya tuh nge-subscribe lah istilahnya, follow sampai saya tambahkan belnya ya. Kan kalau di Instagram ada tuh atau di YouTube ada. Jadi setiap post mereka itu saya dapat notifikasinya gitu. Karena kebutuhan saya juga bukan orang dinasnya, ya kan? Jadi kalau dibilang tanggal-tanggal, mungkin perkiraannya sebetulnya kalau Google Master Trainer mungkin pertengahan Bu kayak Mei Juni gitu. Pembatik sih Kak. Saya dengar dari rekan saya yang juga Captain ini ya, udah belajar juga sama-sama kita di Harvard juga itu program Harvard. Pertengahan ini ada lagi gitu dari Revo. Jadi beda-beda Bu, tiap slot-slotnya beda-beda, nggak selamanya itu di melalui GTK, nggak selamanya melalui GTK. Ada yang dia apa istilahnya mandiri seperti itu, mandiri terus kita harus dia kerjasama. Contohnya terakhir kemarin saya kebetulan di satu nama saya satu dalam peserta dari BPSDM untuk ikut seleksi and Teacher Shadows Jakarta Intercultural Schools. Jadi program macam kayak beasiswa juga tapi singkat. Itu seleksi tuh Bu, seleksi. Nah, itu kan maksudnya ternyata itu punyanya programnya si Jakarta Intercultural Schools cuma minta tolong BPSDM untuk cari pesertanya untuk diseleksi seperti itu. Nah, maksudnya adalah eh, Bapak Ibu juga bisa gitu follow-follow misalnya kan saya saranin Bapak Ibu follow ya Kemdikbud, GTK, Ditjen GTK itu Ditjen GTK apa itu saya udah sampai kasih bell Bu. Jadi kalau ada postingan ting-ting di HP saya tuh muncul tuh. Jadi oh ini apa gitu. Jadi saya bisa update supaya apa ya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Sayang gitu. Saya takutnya jadi angkatan kami ini adalah angkatan yang paling banyak karena dulu kan hanya Dikmen. Yang angkatan saya Dikmen sama Dikdas sekitar 300 ya. Nah, cuman kemarin pas penutupan diinformasi sama orang GTK-nya bahwa akan ada pengurangan kuota entah memang penghabisan di akhir tahun ini. Jadi, Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan gitu. Bapak Ibu udah dapat share tips and tricksnya di sekarang di istilah dicicil gitu untuk itunya ya Bu ya. Nah kalau tadi saya lihat juga kayak micro credential, misalnya nggak tertarik yang digital skills, Bapak Ibu pengen yang bahasa Inggris, itu ada Bu dan khusus untuk guru SD SMP kalau tahun lalu. Itu bukanya sekitar Mei Juni. Nah, Mei Juni tuh. Jadi micro credential nih banyak banget tuh Pak Ibu. Sayang kalau tidak diambil dan itu udah short course. Mungkin Bapak Ibu yang kayak tadi saya bilang ya kita ya Bapak Ibu-ibu terutama yang masih punya anak kecil kayaknya rasanya nggak mungkin gitu apa meninggalkan gitu lama gitu. Nah, ini tuh jadi jawaban kalau kita masih bisa berprestasi
skala internasional. Harvard loh Bu, itu kan kayaknya gimana gitu di sertifikat Harvard itu aja bisa jadi bantu kita kayak apa ya, titik tolak. Saya aja alhamdulillah dipercaya menjadi salah satu mentor dan speaker dari Seameo. Seameo itu kayak Kemendikbud versi ASEAN. Jadi saya lagi dilibatkan Seameo itu untuk program grant-nya dari UNESCO. Nah, itu kan dilihat jadi track record kita juga, Bu. Oh, saya juga ada digitalnya banyak. Apalagi waktu saya tulis Harvard Awardee. Aduh, kece banget kan itu kan rasanya kan udah Harvard Awardee. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ada namanya kesuksesan instan gitu. Jadi dengan apa istilahnya eh, kita nyicil, nyicil. Ketika mungkin ada misalnya yang bilang ngapain sih ikut ini, ngapain sih ikut itu, biarkanlah gitu, biarkanlah gitu. Karena suatu saat kita cicil satu dikit-dikit ini akan bermanfaat gitu untuk kita gitu Bapak Ibu. Nggak ada yang langsung eh, oh dia bisa kepilih karena bahasa Inggrisnya super bagus ya nggak juga Bapak Ibu. Apa yang sudah saya cicil, teman-teman yang di Harvard ini sudah cicil dari segala kegiatan. Ini sertifikat yang sekarang aja Bapak Ibu ikut kan juga bisa dimasukin, menunjukkan Bapak Ibu tertarik, tertarik ke dalam bidang digital dan jika nanti ada Belum ada nih. webinar Oh selanjutnya, iya, link absen ya. Reset. paling absen nanti ya Bu. Misalnya webinar berikutnya yang ada sharing praktik baik yang bisa Bapak Ibu tirukan. Ini kan masih umum ya pembahasannya. Nanti kami akan bahas yang sudah kami pelajari juga di webinar selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu bisa copy, adaptasi di kelas. Itu Bu Dewi, semoga bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih Bu Molly. Ya, dari Ada suara dari bocor kayaknya Pak. iya nih suara bocor nih sebentar. Oke, terima kasih Bu Molly dan juga dari rekannya ternyata LCLBK yang sudah lama tidak bertemu saat ini bertemu dalam chat ini. Oke, terima kasih Bu, Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini jam menunjukkan pukul 13.28. Untuk sesi pertama nampaknya sudah habis waktunya. Kita akan melanjutkan untuk sesi kedua. Terima kasih Bu Molly dan juga Bapak Ibu yang sudah sempat bertanya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya mungkin bisa nanti chat langsung dengan Bu Molly-nya. Bu, maaf Pak, itu mungkin diingatkan juga untuk yang chat selain yang kompak JP jangan diklik ya Bapak Ibu. Soalnya ada yang suka ngasih link aneh sama itu. Oke, iya, siap. Sekali lagi kami himbau jika ada share link yang ada di chat box itu, kalau bukan dari Kompak GP tidak perlu dihiraukan karena bisa jadi itu virus ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, buka puasa dengan sayur katuk. Cakep. Cakep. Jangan lupa minumnya teh hangat. Cakep. Bikin Walau abis. kini waktunya rawan dan pastinya ngantuk, namun Bapak Ibu 1:30. nampaknya masih tetap semangat. Eh, Kini Cakep. saatnya kita masuk pada pemateri kedua yang akan membersamai kita semuanya. Kita sambut Bapak Sabto Prasetyo, SPD. Beliau adalah guru SMK Negeri 14 Jakarta dan juga penerima beasiswa mikroprudensial CS50X Harvard University LPDP RI tahun 2023 dengan topik Kiat Sukses Memahami Materi CS50X Harvard University LPDP 2024. Kepada Bapak Sabto Prasetyo disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Tetap semangat. Ya, ya terima kasih Bapak Mustafid selaku pembicara pada acara siang hari ini.
Yang pertama, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada segenap panitia kegiatan komunitas guru penggerak Jakarta Pusat yang selalu kompak ya Pak ya, sesuai dengan namanya. Kemudian pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan kali ini, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pelatihan CS50X Harvard University. Ya Bapak Ibu, jadi saya Sabto Prasetyo dari SMK 14 Jakarta, izinkan untuk menyampaikan materi terkait kiat sukses untuk memahami materi pelatihan CS50X Harvard University. Jadi Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bu Moli bahwa pada tahun 2004 ini saya dan Bu Moli diberikan kesempatan yang berharga untuk mengikuti sebuah pelatihan mikrokredensial dengan materi CS50X yang bekerjasama dengan Harvard University. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu CS50X. Jadi CS50X itu adalah sebuah program mikrokredensial yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Dirjen GTK, Kemendikbudristek, dengan pendanaan dari LPDP Kemenku. Kemudian mikrokredensial ini adalah sebuah pelatihan, itu jangka pendek, itu waktunya sekitar 3-6 bulan, itu biasanya dengan materi yang spesifik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa materi itu yang sudah diprogramkan pada tahun kemarin oleh Dirjen GTK, itu ada materi literasi, itu kalau nggak salah untuk yang literasi, kemarin bekerja sama dengan Columbia University, USA juga. Kemudian ada juga kemarin pelatihan terkait dengan materi STEM. Untuk yang STEM itu kemarin untuk penyelenggaraannya itu bekerja sama dengan University of Canberra dari Australia. Itu. Kemudian pada bulan Oktober itu diadakan dengan materi CS50X, itu bekerjasama dengan Harvard University. Jadi kenapa ini namanya CS50? Jadi CS50 ini artinya Computer Science 50X Bapak Ibu. Jadi CS itu singkatan dari Computer Science atau ilmu komputer. Kemudian 50X itu adalah 50 extended. Jadi sebenarnya kursus atau pelatihan CS50 ini adalah sebuah open course Bapak Ibu. Jadi semua orang itu bisa mengakses kursus CS50. Itu melalui situsnya Harvard Online. Sampai saat ini untuk yang sudah mengikuti CS50 itu sudah sekitar 4 juta Bapak Ibu. 4 juta orang yang sudah mengikuti kursus CS50 di situsnya Harvard. Kemudian CS50 ini sasarannya adalah dari non-IT Bapak Ibu. Jadi walaupun ini terkait ilmu komputer, ini sasarannya sebenarnya dari umum, tidak harus dari yang latar belakangnya jurusan IT. Bahkan dari sekitar 2/3 dari 4 juta peserta yang sudah mengikuti CS50, itu latar belakangnya non-IT. Jadi lebih banyak yang non-IT dibandingkan dengan yang latar belakangnya IT, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika besok dibuka program serupa, silahkan diikuti dengan baik. Karena dengan fasilitas yang disediakan oleh Harvard University, support mereka itu sangat membantu sekali untuk mempelajari materi ini. Nah, kemudian tadi sudah saya ceritakan sedikit tentang CS50. Nah, kemudian untuk program ini yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu ada tambahan X. Jadi X ini adalah extended. Jadi bedanya antara yang CS50 dengan CS50X, kalau di CS50X ini nanti di akhir pembelajaran secara online, nanti diadakan lokakarya. Untuk yang tahun ini,
kemarin itu lokakarya diadakan di JIS, Jakarta Intercultural School, itu selama kurang lebih 4 hari Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ketika lokakarya itu nanti kita dihadirkan pembicara Prof. Malan, itu adalah eh, profesor yang sebagai pemimpin di program ini, dan dia yang memberikan materi. Dia datang khusus menyempatkan waktu ke Indonesia untuk sharing dan bertemu langsung dengan peserta CS50X Indonesia. Kemudian ketika kita melakukan program ini, kita mengikuti program ini, kita itu didampingi oleh teaching fellows, Bapak Ibu. Jadi teaching fellows ini adalah semacam dosen atau pengajar yang sudah ditunjuk oleh Harvard University untuk mendampingi kita. Dan kita itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kita itu nanti diberi jatah atau dibimbing oleh sebuah teaching. Jadi kalau kemarin saya dibimbing oleh Josh Archibald, ini yang membimbing saya. Jadi ketika saya ada kesulitan ketika mengerjakan tugasnya, ketika saya kesulitan mempelajari materi, nah beliau si Josh Archibald ini adalah yang selalu membimbing saya. Jadi ketika ada kesulitan, saya bisa langsung berkomunikasi kepada pembimbing yang telah ditunjuk untuk sharing dan mencari solusinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk teaching fellow ini, untuk tugas yang lain, dia memberikan materi, Bapak Ibu. Jadi dia juga menyampaikan materi melalui Zoom meeting terkait dengan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan ini. Jadi untuk totalnya, untuk teaching fellow, itu ada 15 orang, Bapak Ibu. Dan itu tidak hanya dari US saja, bahkan ini ada salah satu teaching fellow, ini namanya Bu Nikmah, Pak Adilah, ini dari Indonesia. Beliau berkesempatan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pendamping, karena dinilai beliau adalah peserta yang berprestasi pada tahun sebelumnya. Jadi untuk pelatihan CS50X yang tahun ini itu adalah sudah tahun kedua, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini berikut adalah timeline dan materi. Jadi untuk pelatihan ini itu dimulai dari bulan Oktober. Kemudian kemarin itu kita selesai di JIS itu sekitar bulan Februari. Untuk materinya ada 11 bab, atau istilahnya ada 11 week. Week 0 sampai week 11. Jadi week di sini dalam satu materi ini biasanya kurang lebih dilaksanakan selama 2 minggu, Bapak Ibu. Jadi selama 2 minggu biasanya kita belajar satu materi. Misalnya week 0 scratch, week 1 C, dan seterusnya. Jadi di week 0 scratch, nah itu kita belajar mengenal apa itu eh, problem solving, kemudian berpikir komputasional atau computational thinking, dan seterusnya. Jadi mulai dari basic sekali itu kita pelajari. Kemudian week 1 ini kita belajar C. Jadi C ini kita belajar bahasa pemrograman yang paling basic, Bapak Ibu. Jadi C itu adalah bahasa pemrograman itu yang dikembangkan, yang bisa dikembangkan menjadi bahasa pemrograman yang lain. Bahkan dia menjadi sebuah eh, dasar bagi pengembangan bahasa yang lain. Seperti itu. Jadi di satu ini kita belajar materi-materi basic dari programming. Masih basic sekali. Kemudian week 2 ini ada arrays, algorithm, memory data structure. Ini masih menggunakan bahasa C, bahasa yang paling basic. Kemudian nanti di week 6 kita sudah mulai belajar Python, Bapak Ibu. Jadi Python ini sudah tingkatannya lebih tinggi dibandingkan C. Jadi sudah termasuk bahasa yang tingkat tinggi. Jadi lebih mudah dipelajari dibandingkan C untuk Python. Dan Python ini untuk penerapannya itu banyak sekali digunakan ya Bapak Ibu, untuk membuat web, untuk membuat aplikasi mobile,
untuk membuat aplikasi untuk komputer atau desktop. Nah, itu banyak yang menggunakan Python. Kemudian di week 7 kita belajar SQL atau database. Nah, SQL ini fungsinya untuk menyimpan data Bapak Ibu. Nanti yang kita gunakan di dalam membuat sebuah program. Kemudian di week 8 kita belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Ini merupakan bahasa dasar untuk membuat atau merancang sebuah website. Kemudian di week 9 kita belajar Flash. Flash ini adalah framework. Jadi dengan Flash ini kita bisa membuat sebuah web itu menjadi lebih mudah, lebih instan dibandingkan kita belajar coding secara manual. Karena nanti di Flash ini sudah disediakan berbagai macam prosedur, kemudian ada library, kemudian bisa dihubungkan dengan API, itu bisa lebih mudah ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi web. Kemudian di week 10 dan 11, ini materinya adalah AI atau Artificial Intelligence dan Cyber Security. Campur. Di week 10 dan 11 ini adalah sifatnya pengayaan Bapak Ibu. Jadi di week 10 dan 11 ini pengayaan, jadi tidak ada tugasnya. Kita hanya menyimak video konferen dari Prof. Malan seperti itu. Jadi di setiap week ini nanti kita ada beberapa tugas. Yang pertama itu menyimak video dari Prof. Malan. Kemudian nanti ada semacam labs atau praktik. Nanti sudah di-share kodenya, kita tinggal mengetik, kemudian menjalankan, apakah sudah bisa berjalan atau belum kodenya. Kemudian kita mengerjakan penugasan yang ada di week tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh lecture atau kuliah melalui LMS. Ini adalah Prof. Malan. Beliau adalah yang memberikan materi itu terkait dengan beberapa bagian materi yang dipelajari dari awal sampai akhir. Kemudian dalam week itu juga kita ada problem set. Itu adalah serangkaian tugas praktik yang harus dikerjakan. Jadi dalam 2 minggu itu kita diberi waktu untuk mengerjakan beberapa problem set. Biasanya mulai ada yang 2, ada yang 3 problem set. Dan di sini, di pembelajaran pelatihan ini, itu sudah sangat bagus Bapak Ibu kalau menurut saya. Karena mereka sudah menerapkan diferensiasi atau pembelajaran diferensial, baik dari segi materi, kemudian konten, kemudian produknya. Karena untuk problem set ini nanti ada beberapa yang opsional. Jadi di beberapa problem set itu nanti ada yang basic, ada yang tingkat agak middle. Jadi ketika di situ diberikan pilihan, itu dibedakan antara yang sudah mungkin sudah familiar dengan programming sebelumnya, itu mungkin bisa mengerjakan atau mencoba problem set atau penugasan sampai yang tingkat advance. Tapi kalau yang baru belajar atau mengenal pemrograman, nah itu biasanya diberikan opsional. Jadi tidak harus mengerjakan yang tugas yang susah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka memberikan pilihan dan kemudahan bagi kita karena kembali lagi kursus ini sebenarnya ditujukan untuk peserta yang dari non IT juga seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan section. Jadi dalam 2 minggu tadi per bab itu biasanya ada satu section itu di minggu yang pertama. Untuk section ini biasanya ada setiap hari Bapak Ibu. Tapi kita tidak wajib mengikuti setiap hari. Namun dalam 1 minggu itu kita wajib mengikuti section 1 kali. Kemudian dalam 1 hari sendiri untuk sectionnya biasanya ada 3 kali. Jadi pagi itu jam 7, kemudian sore itu jam setengah 7 sore, dan jam 8 malam. Jadi untuk jadwalnya ini fleksibel Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan di sela-sela pekerjaan kita, di sela-sela pekerjaan utama kita sebagai guru. Jadi misalnya kita ada jam kosong
atau jam tidak mengajar di pagi hari, nah kita bisa memanfaatkan jam tersebut untuk mengikuti section. Atau jika paginya ada pembelajaran di kelas, nah kita bisa mengikuti section yang kelas sore, yang jam setengah 7 atau jam 8 malam, seperti itu. Dan untuk section ini biasanya dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu. Nah, itu juga ada kefleksibelan dari segi hari. Kita bisa memilih waktu yang sekiranya kita longgar seperti itu. Kemudian di section ini biasanya ada seorang TF atau teaching fellow yang menyampaikan materi atau bab yang sedang dibahas. Kemudian di sini kita juga bisa berdiskusi, saling tanya jawab dengan speaker fellow-nya secara langsung. Kemudian untuk komunikasi ketika section ini menggunakan bahasa Inggris ya, walaupun Bapak Ibu, walaupun kita mengikuti yang pembicara dari Indonesia, nah itu kita tetap diwajibkan untuk menyampaikan eh, apa yang ingin kita sampaikan itu dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan office hour atau pendampingan individu. Nah, untuk pendampingan individu ini biasanya dilaksanakan di minggu kedua. Jadi dalam waktu 2 minggu tadi, kalau yang minggu pertama untuk section, untuk minggu kedua ini untuk office hour. Untuk office hour ini adalah pendampingan individu. Jadi kita bertemu secara langsung, one by one, satu persatu, dengan teaching fellow atau dengan pendamping. Jadi di sini kita bisa sharing sejauh mana progres penugasan kita, kemudian kesulitan kita, kemudian nanti akan diberikan solusi oleh teaching fellow yang sedang mengisi. Jadi sifatnya ini lebih privat Bapak Ibu. Dan untuk kode juga boleh diperlihatkan pada eh, teaching fellow. Karena untuk pelatihan di Harvard ini itu sebenarnya tidak boleh menge-share kode ya Bapak Ibu, di grup ataupun kepada teman-teman yang lain itu tidak boleh. Itu untuk menghindari plagiasi kode. Namun ketika office hour ini kita diperbolehkan menunjukkan kode kita kepada teaching fellow untuk konsultasi. Jadi misalnya ada kesalahan nanti bisa didiskusikan, kemudian dibahas solusinya seperti apa, kemudian bisa diperbaiki sampai programnya itu jalan sesuai yang diperintahkan di problem set. Kemudian selain itu juga ada kegiatan monitoring dan refleksi. Ini monitoring dan refleksi ini biasanya dilakukan 2 sesi. Yang sesi pertama itu biasanya dilakukan dengan dipimpin oleh dari staf dirjen GTK. Jadi di sini biasanya Pak Maimun Rizal, beliau adalah perwakilan staf dari GTK. Beliau yang akan memandu dan memastikan bahwa kita bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Jadi ketika ada permasalahan, itu bisa kita sampaikan kepada beliau dan tim, kemudian nanti bisa dicari solusinya. Kemudian di refleksi yang kedua, biasanya dilaksanakan setelah refleksi yang pertama, itu nanti ada refleksi atau monitoring yang per grup. Jadi untuk pelatihan ini juga dibagi per grup. Kemudian ada pendampingnya juga dari alumni tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi nanti di kelompok kecil juga, di sini di sebelah kanan, ini adalah breakout room. Ini Zoom ketika refleksi. Jadi di sini nanti dibahas tips triknya, kemudian eh, progress reportnya itu seperti apa, siapa saja yang belum mengumpulkan, itu sebabnya apa. Nah, biasanya kita sharing di sini, di kelompok kecil ini. Dan pendamping dari alumni ini biasanya juga memastikan bahwa anggota grupnya itu eh, sudah mengumpulkan problem set atau tugas yang diberikan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan semua bab dari week 1 sampai week 11, nah itu nanti akan dilanjutkan dengan namanya project ya Bapak Ibu. Jadi kita membuat project
Itu nanti proyeknya bisa berkelompok atau bisa mandiri. Nanti diberikan beberapa pilihan dari Harvard. Nah, kita bisa mengambil pilihan tersebut atau bisa mengambil proyek yang lain yang berkaitan dengan sistem informasi. Kemudian setelah selesai mengerjakan semua penugasan dan proyeknya, itu bagi yang memenuhi syarat itu akan diundang dalam acara lokakarya yang diadakan di Jakarta. Kemarin kita diadakan di Jakarta Selatan, di Jakarta Intercultural School. Kegiatan lokakarya ini sangat spesial Bapak Ibu, karena kita dihadirkan pula Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, kemudian Prof. Malan juga hadir, kemudian staf-staf pengajar dari Harvard University itu juga hadir, menyempatkan waktunya bertemu dengan kita untuk sharing-sharing dan menyampaikan materi lanjutan. Ya, ini adalah salah satu kelas di JIS, itu ketika lokakarya Bapak Ibu. Jadi pada kegiatan lokakarya ini diundang, alhamdulillah kemarin dari sekitar 273 peserta, itu alhamdulillah bisa lulus semuanya. Jadi semuanya itu ikut terundang di Jakarta. Dari 273 itu terdiri dari Dikmen, Pendidikan Menengah, dan Dikdas. Jadi untuk kegiatan lokakarya itu disatukan dalam satu tempat. Kemudian untuk tantangannya, jadi selama melaksanakan program ini tentunya ada beberapa challenge atau tantangan yang saya temui khususnya ketika mengikutinya. Itu yang pertama, itu tantangannya adalah time management. Jadi karena kegiatan ini dilaksanakan di jam kerja, itu tentunya eh, biasanya akan berbarengan juga dengan kegiatan kita di sekolah. Jadi kita dibutuhkan time management yang terkonsep, terstruktur, agar bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kemudian tantangan yang kedua, ini adalah keterbatasan bahasa Bapak Ibu. Jadi karena saya ini adalah guru TIK, jadi untuk komunikasi dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya saya juga mengalami kesulitan Bapak Ibu. Jadi ketika menyimak video pelatihan dari Prof. Malan, kemudian ketika mengikuti section dan office hour, itu sebenarnya saya juga agak kesulitan mengikuti karena keterbatasan bahasa. Karena bahasa yang mereka gunakan itu kan bahasa Inggris dari native speaker ya Bapak Ibu. Jadi penutur asli, sehingga kadang pengucapannya bagi kita mungkin agak kurang jelas dan mungkin terlalu cepat. Nah, kita mungkin sedang mencerna kalimat pertama, mereka sudah sampai ke kalimat ke 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kadang keteteran Bapak Ibu eh, dalam menyerap apa yang mereka sampaikan. Kemudian tantangan yang ketiga, ini mempelajari sesuatu yang baru. Jadi walaupun saya background-nya TIK, karena di sekolah itu saya sebenarnya mengajar desain, Bapak Ibu, mengajar desain komunikasi visual. Jadi untuk coding ini juga merupakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ya jarang saya pelajari sebelumnya. Apalagi bahasa C, bahasa Python, itu sebelumnya saya belum pernah belajar sama sekali. Kemudian yang keempat tantangannya adalah disiplin mengerjakan tugas. Jadi tugasnya itu bisa berupa lecture, section, kemudian praktek atau labs, kemudian P-set atau problem set, dan final project. Itu kan masing-masing tugas itu diberikan batas waktu. Walaupun kita diberikan kelonggaran atau jatah terlambat, itu biasanya keteteran juga. Bahkan kadang saya sendiri harus lembur ya Bapak Ibu. Jadi pernah saya itu mengerjakan sampai pagi, itu pernah untuk mengerjakan risetnya. Karena untuk disiplin pekerjaan tugas ini sifatnya eh, sangat strict ya Bapak Ibu. Jadi ketika terlambat, nanti ketika kita diberikan jatah keterlambatan dan itu sudah habis, nah nanti kita akan dapat teguran. Tegurannya ini biasanya melalui email.
Dan tegurannya itu juga sampai ke panitia di Dirjen GTK. Jadi biasanya kita ketika mendapat teguran, kita juga akan dihubungi oleh pendamping dan staf dari Dirjen GTK. Nah, itu kira-kira sebabnya apa, kemudian juga diberikan solusinya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk kepanitiaan sendiri dari penyelenggara sangat membantu sekali kemarin ketika kami melaksanakan program ini. Kemudian untuk solusinya, kemarin itu yang pertama, itu saya membuat prioritas dan penjadwalan atau time blocking. Jadi biasanya kalau pas minggu pertama di section, nah itu kan rilis materi itu biasanya hari Minggu siang. Jadi untuk hari Minggu itu biasanya saya prioritaskan dari siang sampai malam itu untuk menyimak video materi. Kemudian kalau bisa juga kalau udah paham, kemudian dilanjutkan ke problem setnya. Kemudian untuk time blocking, nah ini biasanya saya lakukan ketika jam kerja, Bapak Ibu di sela-sela kegiatan mengajar, itu biasanya saya sempatkan waktu tiap hari itu sekitar 3 sampai 5 jam minimal untuk em, mempelajari materi yang disampaikan dalam pelatihan ini. Kemudian untuk solusi yang kedua, itu saya selalu berkomunikasi baik dengan teacher fellow atau pendamping. Nah, biasanya saya pilih media komunikasi dengan teacher fellow karena keterbatasan saya dalam bahasa. Itu kadang saya kesulitan ketika saya harus berkomunikasi secara langsung. Namun, eh, teacher fellow-nya itu memberikan media komunikasi lewat email. Jadi dengan email itu saya lebih mudah. Karena ketika ingin bertanya sesuatu, itu saya bisa merancang dulu kalimatnya seperti apa. Kemudian saya bisa minta bantuan Google Translate untuk menyusun kalimatnya agar eh, teacher value-nya itu juga bisa memahami apa yang eh, saya apa kesulitan saya gitu. Dan pendamping juga selalu proaktif, Bapak Ibu. Pendamping dari alumni di grup kecil itu biasanya juga proaktif ketika ada anggota grupnya yang mungkin belum mengumpulkan tugas atau mungkin nilainya di bawah standar. Nah, biasanya untuk nilainya sendiri itu 7,5 Bapak Ibu. Itu nilai yang paling tinggi. Nah, ketika nilainya itu eh, masuk ke kategori bawah itu biasanya nanti di chat atau di WA oleh pendamping grup kecil, kemudian diberikan solusinya. Kemudian ditanya kira-kira kendalanya apa, kemudian dibantu komunikasi juga dengan staf yang dari Harvard. Kemudian yang ketiga itu adalah beradaptasi dengan sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajarannya ini adalah eh, menurut saya bagus sekali Bapak Ibu. Jadi mereka memberikan materi terlebih dahulu melalui video, kemudian disampaikan secara langsung melalui Zoom meeting, melalui program section, kemudian di minggu berikutnya, nah itu kita diberikan kesempatan untuk face to face, kita berdua dengan teaching fellow untuk membahas kesulitan-kesulitan kita. Kemudian untuk tipsnya mungkin di sistem pembelajaran ini nanti kita mencoba mempelajari hal-hal atau fitur-fitur basic dari aplikasi yang kita gunakan. Karena beberapa aplikasi itu ternyata juga sudah memberikan solusi dan menyediakan fitur yang sangat membantu sekali bagi kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang disediakan. Jadi walaupun mungkin section itu dalam setiap minggunya itu yang wajib masuk 1 kali, nah biasanya kami peserta itu mengikuti beberapa section dalam minggu tersebut. Jadi bebas ya Bapak Ibu. Jadi dalam minggu tersebut kita mengikuti semua section, semua jadwal setiap hari, pagi, siang, pagi, sore, malam itu boleh. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih guru atau teaching fellow yang sekiranya cocok dengan kita. Kalau kadang saya memilih yang teacher fellow yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu cepat dan pengucapannya jelas Bapak Ibu. Jadi itu bisa membantu saya dalam menyerap materi yang disampaikan. Nah, kemudian di sini juga kita diberikan fitur, itu namanya adalah DDB,
Nah, ini sangat populer sekali Bapak Ibu bagi peserta pelatihan. Karena pelatihan ini kita dilarang keras menggunakan AI atau Artificial Intelligence, ChatGPT, OpenAI itu nggak boleh. Tapi mereka memberikan solusi menghadirkan namanya CS50 di DB atau Duck Debugger. Ini biasanya logonya, maskotnya adalah gambar bebek. Jadi si bebek ini, si AI yang khusus disediakan untuk pelatihan ini sangat membantu sekali ketika kita mengerjakan problem set atau penugasan. Atau bahkan ketika kita kebingungan atau masih ada hal-hal yang mungkin kurang paham terkait materinya, kita bisa bertanya eh, melalui fitur ini atau melalui DAC ini. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan fitur ini. Jadi di sini saya tanya bagaimana cara mengerjakan tugas speller. Speller ini adalah salah satu problem set atau penugasan itu di materi kelima. Nah, kemudian ketika saya bertanya, nulis pertanyaannya di sini, dia secara langsung AI-nya ini menjawab dan memberikan solusi atas pernyataan atas kesulitan yang eh, saya temui seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita menyelesaikan problem set. Jadi ketika ada mungkin kode program yang error, kita tinggal copy paste saja, kemudian bisa ditanyakan ke sini. Nanti CS50 AI atau Duck Debugger ini akan memberikan solusi dan itu langsung bisa kita implementasikan ke program kita. Ya, itu mungkin Bapak Ibu untuk sesi kedua ini. Ini untuk penutup. Ini ada sebuah quote dari Ramre, no matter which field of work you want to go on in, it is of great importance to learn at least one programming language. Jadi, eh, apapun latar belakang pekerjaan atau mata pelajaran kita, jadi adalah suatu eh, hal yang cukup penting untuk mempelajari sedikitnya satu jenis pemrograman language. Karena dengan mempelajari pemrograman bahasa pemrograman itu akan melatih kita untuk dapat memiliki skill problem solving yang bagus, kemudian kita juga bisa berpikir komputasional untuk membantu memecahkan masalah kita sehari-hari. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk materi sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, serta webinar kali ini, nampaknya materi kedua ini juga berbobot ya dan esensial. Secara jelas dan gamblang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Sabto. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar masih ada yang penasaran atau ingin mengulik lebih dalam materi kali ini. Saatnya kami buka sesi tanya jawab buat Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Belum ada yang raise hand. Mungkin ada dua kemungkinan. Pertama, karena sudah ada di jalan. Kedua, karena sudah paham. Dan ketiga, karena justru malah nggak paham apa yang mau ditanyakan. Ada yang senyum-senyum nih Pak Wahyu. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya, Pak Oke, Mustafid. silakan Nah, Pak ini Sabto. Ya. ya jadi walaupun sebagian besar materi yang kita pelajari ini adalah terkait dengan coding atau menyusun bahasa pemrograman, tapi karena materi ini atau pelatihan ini itu kita ikuti dan disiapkan oleh Harvard itu untuk yang basicnya non-IT, itu penyampaiannya sangat mudah sekali diterima. Jadi walaupun saya mungkin sebelumnya belum pernah mempelajari C, belum pernah mempelajari Python, tapi dari fasilitas, dari pendampingan, dari support, baik dari staf Harvard maupun dari staf yang ada di Indonesia itu sangat membantu sekali dalam mengikuti pelatihan ini. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu, jangan kebayang kalau ternyata itu susah. Karena ketika kita jalani sedikit demi sedikit, itu sebenarnya eh,
tidak terlalu susah juga Bapak Ibu. Oke, benar juga Pak Sabto ya. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan tidak sesuai ya dengan apa yang kenyataannya. Kayaknya susah tapi ternyata begitu diikuti mudah. Nah, itu memang eh, bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Bu Moli juga dan Pak Sabto, bahwa udah kalau ada kesempatan ikutin aja gitu, nggak usah takut, nggak usah grogi, ketika ada kesempatan diikuti saja. Dan tadi juga saya sempat apa namanya ya mengutip dari Bu Moli bahwa kegiatan-kegiatan kecil itu yang dapat kita ikuti saja karena itu akan sangat berarti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Artinya setiap kegiatan, aktivitas yang kita ikuti di dalam online maupun offline itu akan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Artinya saling mendukung gitu Pak Sabto ya. Iya betul loh Pak. Dan buktinya dari semua peserta itu bisa lulus Bapak. Jadi Ya, dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dengan segala keterbatasan mungkin yang dari daerah mungkin terpencil ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu bahkan yang dari Aceh itu, kemarin ada namanya Pak Saifuddin, itu beliau itu eh, sangat jauh sekali dari pusat kota karena dia ada di pulau banyak. Nah, itu ternyata pulau kecil-kecil di situ dan untuk akses internetnya juga sangat terbatas. Tapi dengan tekad beliau dan dengan Pak Sabto nge-freeze. Oke, baik Pak Sabto. Suaranya hilang Pak Sabto. Eh, Terkendala koneksi sepertinya. Baik Bapak Ibu, artinya kita tetap bersemangat karena tadi yang disampaikan Pak Sabto juga bahwa kegiatan ini walaupun diikuti oleh seluruh Nusantara ya, daerah terpencil juga yang sulit dengan sinyal, tapi toh ternyata semuanya bisa lulus. Artinya manja dakwah jata tetap berlaku. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bagaimana Bapak Ibu, masih adakah yang akan Bapak Ibu tanyakan? Mumpung Pak Sabtonya masih stay tune di sini nih. Nampaknya sudah paham semua Pak Sabto. Terlalu bingung. Iya, apa yang akan ditanyakan, tapi ternyata sebenarnya sudah jelas dan gamblang tadi apa yang disampaikan Pak Sabto terkait dari urutan-urutannya dan kalau kita lihat ya apa yang dipaparkan Pak Sabto juga tidak beda jauh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia seperti untuk guru penggerak sendiri, pembatik dan lain sebagainya. Nampaknya hampir sama, punya timeline masing-masing dan punya LMS yang hampir mirip. Bagaimana Pak Ibu? Sudah selesai semua? Sudah puas dengan apa yang dipaparkan Pak Sabto? Gimana Bu Ais? Apakah kita cukup sampai di sini? Ya kalau tidak ada cukup Ah, ini. karena tidak ada yang bertanya lagi dan nampaknya sudah paham semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Sabto menjadi bekal buat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan datang. Juga dari Bu Moli sendiri tadi beberapa hal telah disampaikan, termasuk dari waktunya, kira-kira apa yang prediksi-prediksi apa yang akan kegiatan-kegiatan yang akan dapat dilaksanakan yang sifatnya bukan cuma lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Dan memang seperti tadi juga disampaikan bahwa kita manfaatkan media sosial kita bukan cuma untuk senang-senang saja, tapi untuk benar-benar menggali informasi dari berbagai macam lembaga atau berbagai macam pihak dengan beberapa grup yang sudah kita buat. Di sana akan sangat bermanfaat sekali dan kita tidak akan ketinggalan informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat ya, lewat 10 menit di tempat saya. Mudah-mudahan kegiatan webinar kita kali ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya
dan dapat diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Usai sudah acara webinar kali ini dengan tema Kiat Sukses Lolos Beasiswa LPDP Microcredential CS50X Harvard University yang telah diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Jakarta Pusat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah hadir dari awal hingga akhir seutuhnya, ya, hadir seutuhnya dari awal hingga akhir dalam acara ini, dan juga kepada narasumber kami ucapkan terima kasih, dan seluruh panitia juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan atas nama pribadi dan panitia. Saya Musafid pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita tutup webinar kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absen, silakan untuk mengisi absennya yang telah di-share di chat box. Ini link absen bisa diisi hingga pukul 15 ya Bapak Ibu. Silakan. Hanya yang kompak JP ya. Tadi banyak yang tidak pakai kompak JP, Pak. Kalau Mohon yang bukan diingatkan. Bapak CP arahnya ke itu Bu. Biasanya arahnya ke lain. Dia ke Shopee atau ke itu Tokopedia. Kita kasih waktu 5 menit untuk kopi, habis itu kita tutup ya, Pak. Iya, boleh. Bu Moli boleh tanya, Yang bagus, ada Pak. kelanjutan apa enggak? Mudah-mudahan dilanjutkan. Iya betul. Ada kelanjutannya enggak tuh Bu Moli? Ya, nanti kita ada sharing praktik baik ini ya, Pak. Ada sharing praktik baiknya. Ya, menggunakan aplikasi yang tadi Pak Sabtu jelaskan. Mungkin Bu praktik baik untuk penyusunan esainya misalnya. Mungkin nanti di sesi yang nasionalnya ya, Pak. Nanti ada webinar juga. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas wawasannya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sama-sama Bu Kesti. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat mengisi link absen, boleh Bapak Ibu copy dulu di HP, nanti bisa diisi sambil berjalan. Hanya dikasih waktu sampai 15.00. Bu masuk dari PMM dulu. Hah? Masuk dari PMM dulu. Terima kasih Pak, mohon izin keluar. Sama-sama Pak Wahyu, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak ya, saya masih di jalan nih Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Sama-sama, yuk semuanya. Hati-hati di jalan. Kasih. Untuk sertifikat nanti kita informasikan selanjutnya. Kita punya beberapa grup untuk menyampaikan sertifikatnya. Izin live ya Pak David. Oke, silakan Bu Lilis. Terima kasih Pak David, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber semuanya panitia. Terima kasih izin live ya. Oke, silakan. Yang penting absen sudah diisi Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa. Sudah Bapak absennya. Oke, siap. Makasih Bu Elvira. Terima kasih Pak, izin live. Mohon Oke, izin silakan Bu live. Menti ya. Oke, Bu Elvira silakan. Saya end saja ya, Pak. Oke.